Kita lanjutkan. Kita mulai cek ya kapasitas beliau satu-satu. Yang pertama, ilmu kalam. Kalau dalam gagasan beliau, beliau ini disebut guru terbesar ilmu kalam abad ke-6 yang gelarnya Sultanul Mutakallimin. Jadi rajanya para mutakallim. Ini orang dulu menarik ya, apa-apa diberi gelar, diberi julukan. Kalian boleh memberi julukan, tapi julukan yang baik. Jangan julukan yang jelek, julukan yang utama. Misalnya, kok punya teman rajin sekali noto sandal, kasih saja gelar ini Raja Sandal misalnya. Kok ada teman, tidak apa, yang positif-positif ya, jangan yang jelek. Kalau yang jelek tidak boleh oleh Al-Quran. Wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan berlomba memberi gelar yang buruk. Jadi kalau gelar-gelar buruk malah dosa. Gelar kadrun lah, cebong lah, dosa, tidak boleh. Gelar buruk ya, gelarnya yang baik saja, yang positif saja, yang menggembirakan orang. Mungkin ada temanmu yang suka nyatet, ya digelari Pangeran Nyatet misalnya, tidak apa-apa. Jadi ini beliau digelari Sultanul Mutakallimin. Ciri beliau seperti saya bilang tadi, beliau mengkombinasikan antara nas, wahyu, dan akal. Justifikatornya, pembenarnya itu akal. Kalau kita membaca Quran, memahami, ya biar mantep, ayo dipahami secara rasional dengan akal. Al-Quran itu kan penuntun untuk kita manusia. Petunjuk-petunjuknya pasti bisa dijangkau oleh akal rasional kita. Maka biar kita tambah mantep dalam pemahaman, ya ayo mendaya gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran. Jadi tidak boleh ditinggal. Salah satunya, Pak, saya wahyu saja Pak, tidak pakai akal. Lu membunyikan wahyu gimana kalau akal kita berhenti? Bagaimanapun memahami wahyu ya tetap harus pakai akal. Tapi akal jangan jalan sendiri, ya tetap dikendalikan oleh wahyu. Jadi ini prinsip pertama dalam ilmu kalam beliau. Yang ini mengikuti ulama Asy'ari. Yang kedua, beliau ini kritis terhadap filsafat sebagaimana Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu kan belajar filsafat sampai mendalam, tapi juga tidak ditelan semua, dikritisi. Makanya beliau nulis Tahafut Falasifah, kan Imam Ghazali masyhur sekali. Itu kan beliau mengkritik beberapa gagasan para filosof yang menurut Imam Ghazali tidak pas untuk orang beriman. Meskipun nanti dibantah lagi oleh Ibnu Rus di Tahafut. Jadi Imam Fakhrur Razi juga begitu. Beliau mengkritisi para filosof. Nanti banyak kritik-kritiknya pada Ibnu Sina, pada Aristoteles, dan lain-lain. Bahkan ada yang bilang beliau ini ya sebagaimana tokoh-tokoh sebelumnya yang ahli filsafat Yunani seperti Al-Farabi yang disebut guru kedua, beliau ini disebut guru ketiga dalam tradisi filsafat. Tapi beliau mengkritik filsafat namun mengambil metode-metode berpikir filosofis rasional untuk gagasan-gagasannya. Jadi seperti saya bilang tadi, ya kalau bagus beliau ngambil, kalau tidak cocok ya dikritik. Itu ciri kedua gaya beliau. Ciri ketiga, pikiran-pikiran beliau yang saya bilang tadi multidisiplin. Misalnya dalam kitab beliau Asrorut Tanzil, beliau ini menggabungkan antara kalam dengan akhlak, teologi dan etika. Ini menurut saya menarik. Kalam itu kan kesannya memang rasionalitas dan banyak debat di situ. Perbedaan-perbedaan pendapat. Itu kalau bisa kombinasi dengan akhlak mungkin lebih nyaman, lebih enak.
beda pendapatnya bisa lebih santun, lebih beradab. Tidak ada maki-maki, tidak ada menjelek-jelekkan. Debat yang produktif. Nah, ini menggabungkan antara teologi dan etika. Atau ketika beliau nulis Lawami'ul Bayyinat, ya teologi dengan tasawuf. Ini juga menurut saya genuine. Karena ilmu kalam itu orang melihatnya dasarnya akal, sementara tasawuf dasarnya hati, kolbu. Nah, itu oleh Imam Fakhrur Razi terus digabung. Seperti tadi saya bilang, beliau ini mirip Imam Ghazali, perjalanan ke banyak ilmu dan akhirnya cenderung ke tasawuf. Nah, mungkin kalau yang muda-muda yang tidak telaten, alah Pak kalau gitu ngapain capek-capek, mbok langsung tasawuf saja kan? Kalian mesti begitu. Beda-beda. Jadi alami dulu perjalanannya, nanti finalnya ke situ. Tidak bisa dijujuk. Jadi makanya ada banyak tokoh yang mirip. Saya punya buku yang isinya beberapa tokoh yang perjalanan hidupnya awalnya sangat rasional, belakangan berakhir di spiritual. Tambah dalam ilmunya, tambah spiritual wawasannya, dan nanti ujungnya tasawuf. Kalian nikmati perjalanannya, jangan hanya dijujuk tujuannya. Kalau yang muda-muda teman-teman kan biasanya tertariknya kan bagian akhirnya saja. Pak, saya pengen langsung koyo Sunan Kalijogo apa kayak kan gitu, kamu pengen langsung jujuk ke sana. Nggak, Sunan Kalijogo sampai di titik beliau jadi Sunan Kalijogo kan perjalanannya panjang itu. Sampai terkenal sebelumnya jadi Brandal Lokojoyo, jadi macam-macam ceritanya. Nah, nikmati progres hidupmu, perjalanan hidupmu, asalkan itu ilaihi rojiun, orientasinya kembali pada Allah, kalian akan semakin spiritual, semakin spiritual. Oke, baik. Jadi ini dari sisi ilmu kalam, cara beliau seperti ini. Seperti saya bilang tadi, kemudian beliau ini madhabnya Asy'ari. Beliau nulis kitab kalam misalnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi 40 masalah dasar-dasar pokok-pokok agama. Beliau ini tulisannya banyak, ratusan. Jadi jangan ditanya gimana caranya nulis. Orang-orang seperti ini kalau nulis seperti ceritanya Ibnu Arabi itu, kalau nulis begitu ngangkat pena tidak berhenti sebelum tamat sampai satu buku. Itu kebalikannya kalian ya, begitu madep laptop satu kata pun tidak muncul. Pokoknya nyari alasan terus nanti sajalah kalau sudah dapat bahan, nanti sajalah baca ini dulu, nanti sajalah gitu. Nah, kalau beliau ini begitu pegang pena tidak kayak ini. Kalau pena itu kan lebih ngeri karena begitu salah tulis ngulang, ganti kertas. Tapi beliau itu bisa dari bismillah sampai terakhir alhamdulillah akhir kitab yang kadang-kadang jumlahnya bisa ratusan halaman. Nah, itu tidak terbayang canggihnya. Mungkin seperti Imam Fakhrur Razi ini otaknya sudah seperti ChatGPT hari ini. Itu isinya apa saja ada. Betapa dahsyatnya. Kalian hari ini mewakilkannya pada Google, pada ChatGPT. Kalau beliau zaman itu ada sudah isinya. Baik, cuma seperti saya sebut tadi, beliau juga kritis. Kalau ada yang tidak cocok beliau bantah. Misalnya di kitab Al-Arba'in fi Usuluddin tadi beliau setuju misalnya, kalau kaum Asy'ari memang besok puncaknya kenikmatan itu melihat Tuhan. Tapi Imam Ar-Razi bilang, saya mengkritik pandangan tentang melihat Tuhan itu dalam 12 aspeknya. Jadi oleh karena itu kata beliau, iya sih memang melihat Tuhan, tapi
format melihat Tuhannya tidak seperti yang digambarkan oleh Imam Asy'ari. Nah, itu bukti bagaimana beliau ya tidak ditelan semua, tapi dikritisi. Baik, kita lanjutkan lagi. Udah normal kah suaranya? Oke ya. Ini buktinya bahwa manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Sehebat apapun orang, cuma kena virus flu sedikit saja tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau ada orang sombong itu memang tidak pantas rasanya. Ngomong yo sama virus kecil saja kalah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain kritik beliau, semoga tidak nular ya, saya nular ke sini terus. Pada kritik beliau pada melihat Tuhan, beliau juga mengkritik atomisme. Pandangan seperti yang dilakukan oleh Imam Asy'ari bahwa konstruksi penciptaan struktur alam semesta ini seperti atom. Ini kemarin dijelaskan ketika membahas Abu Bakar Ar-Razi juga. Ini pengaruh filsafat Yunani, Demokritos. Kemudian Kasab. Ini harus ngulang ya menjelaskan Kasab. Teman-teman boleh cek ngaji filsafat tahun berapa itu ya. Itu ngaji filsafat, kalau saya boleh cerita, ketika membahas Imam Asy'ari itu ngaji filsafat paling ngeri. Karena habis maghrib mau ngaji, materinya ketinggalan di kantor. Jadi saya harus nyusun materi Isya. Jadi mulai jam 7 sampai setengah 8 harus berangkat ke sini sampai jam 8 jadi itu. Nah, itu lahirnya yang ngaji filsafat. Itu mungkin Imam Asy'ari menunjukkan bukti bahwa itulah kasab. Kasab itu saya mampu, saya bisa. Tapi aktualitas dari daya saya bisa itu sepenuhnya ditentukan oleh Allah. Itu kasab. Jadi tidak berarti saya mampu makan otomatis saya bisa makan. Daya saya mampu makan diaktualkan dengan saya bisa makan itu sepenuhnya kuasanya Tuhan. Saya pinter misalnya, kemampuan saya yang sudah ada, ilmu yang sudah ada di kepala ini bisa digunakan atau tidak, itu juga sepenuhnya kuasanya Tuhan. Itu yang disebut kasab. Kasab itu meraih artinya. Sama kayak kita hari ini misalnya, saya sudah siap ngomong sih, kok ya diselani batuk. Harusnya ngomong ini 5 menit yang lalu karena dipotong batuk, baru sekarang diomongkan, keluarnya baru sekarang. Itu yang disebut kasab. Jadi ngaji Imam Asy'ari waktu itu ya kayak dicontohkan langsung, itulah kasab. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengkritik sedikit, bukan berarti beliau tidak setuju sepenuhnya. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi lebih deterministik, bahwa sejak daya itu kita miliki, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak hanya sekedar ketika dia diaktualkan. Jadi itu kritiknya beliau terhadap kasab. Ya nanti kasab pakai ba ya, bukan pakai p, bukan kasep. Nanti yang Jawa Barat dianggap nganteng. Ini konsepnya Imam Asy'ari untuk menengahi perdebatan antara Qadariyah dan Jabariyah. Meskipun nanti ada yang mengkritik Imam Asy'ari, muter-muter akhirnya toh Jabariyah.
Allah yang ngatur. Enggak begitu. Kalau di kasab itu ya kita punya jaya, kita punya kuasa. Ini dalam kendali kita. Tapi kuasa daya kita ketika kita aktualkan itu Allah yang berkehendak. Allah dengan irodahnya yang menentukan daya atau kuasa ini bisa aktual beneran atau tidak. Oke, lanjut. Jadi ini menggambarkan saja bahwa beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ya tidak hanya mengikuti tapi juga mengkritisi. Itu bedanya mungkin beliau dengan kita. Kalau kita kan hanya mengikuti saja, itu pun tidak serius. Kalau teman-teman ditanya mungkin ngakunya, ayo apa teologinya, kalamnya saya Asy'ari Pak, fikihnya saya Syafi'i Pak, tasawufnya saya Imam Ghazali Pak, itu ngomong itu. Aktualnya gimana? Kalau kalian ngaku misalnya akidahnya Imam Asy'ari, apa pernah kalian baca kitabnya Imam Asy'ari serius? Terus kalian dalam hidupmu berprinsip seperti prinsip-prinsip teologisnya Imam Asy'ari apa enggak, dan seterusnya. Itu yang kurang mungkin dari keseriusan kita. Sehingga intifaknya tidak maksimal. Intifak itu mengambil manfaatnya jadi tidak maksimal. Kita tidak serius.